Reja Khalid, siapa yang bisa nyentuh Reja Khalid coba? Siapa bisa nyentuh Reja Khalid selama ini? Nggak ada yang bisa. Di zaman Prabowo dibuat tersangka sebagai bagian dari dedikasi dia melakukan suicide class, suicide ya, bunuh diri kelas. Dia anak orang kaya raya apa segala, penunggang kuda tiba-tiba menjadi pengabdi rakyat. Itu akan terjadi dalam 3 bulan dari sekarang, dari pergantian. Ya, nah misalkan ketika di ide Prabowo ini kan saya ketemu pertama kali sama Jumhur, ketemu Profesor Dasko, yang tangan kanan 2 orang tadi, 1 tentara 1 sipil kan, yang saya ketemu yang sipilnya. Kan saya tanya sama Pak Dasko sebelum saya berinteraksi dengan Prabowo, saya tanya, bagaimana sih Pak Prabowo sikapnya terhadap pagar laut? Itu zaman Pak Harto nggak ada pantai itu dikuasai swasta. Termasuk Ancol, termasuk semua Pak Harto, Batam apa semua dibuat otorita. Oh ya bang, itu nanti Prabowo akan ambil alih, nggak ada pagar-pagar laut. Pagarnya ya, pagar laut mau dikuasai oleh swasta. Itu janji dia. Oke, saya senang. Yang kedua, bagaimana korupsi? Korupsi kan sekarang udah diumumkan oleh KPK, Deputi KPK waktu itu bidang penindakan mengatakan bahwa korupsi ini sudah 50% di Indonesia zaman itu. Kita ini bang, kikis bang. Pokoknya kita kikis, pokoknya sedikit-dikitnya 5%. Sebanyak-banyak 5% itu juga 5% dalam pengertian dia kalau dia dalam bisnis itu ada miss gitu loh. Kita kejar itu bang. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang di penjara seperti saya dan lain-lain? Kita akan buat amnesti bang. Amnesti dan kompensasi. Itu omongan Dasko 3 itu membuat saya tertarik. Ya dong, ya kan? Membuat saya kan cari indikatornya dong. Indikatornya itu saya ukur sampai sekarang itu semua positif. Pagar laut itu 33 km. Pagar laut ya, yang mau dikuasain dari zaman Jokowi. Kemudian laut itu mau dikuasai oleh suatu kelompok pengusaha tertentu, itu kan dihancurkan. Persoalannya itu masih ada di belakang laut, artinya tanah-tanah yang sengketa jual beli ya antara orang-orang perusahaan X itu terhadap masyarakat dan melibatkan kepala desa lain-lain, itu menurut saya adalah derivatifnya. Tapi laut itu udah dinyatakan oleh Prabowo ya bahwa itu harus dikuasai negara. Bahkan ketika saya bicara kepada Gubernur Banten ya atas arrangement dari Profesor Dasko, itu intinya bagaimana membuat otorita pantai utara Banten ya yang dikuasai negara. Nah itu satu. Jadi saya lihat tuh dia melakukan pengambil alihan hak negara untuk negara. Bahkan sawit sekarang illegal mining dan lain-lain. Yang kedua ya korupsi. Memang saya lihat di zaman dulu Reja Khalid, siapa yang bisa nyentuh Reja Khalid coba? Siapa bisa nyentuh Reja Khalid selama ini? Ya nggak ada yang bisa. Di zaman Prabowo dibuat tersangka. Siapa yang itu yang raja-raja sawit, Raja Timah kemarin di Bangka, dia apa segala, kan dibuat tersangka semua sama Prabowo. Jadi nggak bisa orang bilang Prabowo tidak anti korupsi. Itu sangat anti korupsi. Ini air bah di Indonesia. Tentu dia tidak gampang melawan semua peristiwa itu. Misalnya seperti itu, ya kan? Nah, yang ketiga orang-orang politik itu, ya itu kan sama Dasko kan didatangin semua. Ya ada yang menerima kompensasi seperti kasus Trisakti dulu, apa korban Semanggi atau korban apa itu 98 atau apa yang dapat kritik. Semanggi 1, Semanggi 2. Semanggi 2 misalnya.
ini peristiwanya menurut saya harus diapresiasi, bahwa ini seberapa jauh kita masih akan melangkah. Ya kita lihat dong, ini kan baru berkuasa Prabowo baru 10 bulan. Ya kan kalau dia bisa berkuasa 5 tahun, ya enggak didoakan sakit dan meninggal oleh orang-orang yang ambisi menggantikan dia, ya kan? Itu maka harapan ini akan banyak gitu loh. Harapan ini mudah-mudahan 5-10 tahun Indonesia bisa kembali ke arah Indonesia emas tadi gitu loh, Indonesia gemilang. Oke, sobat era sekalian, saya kan tidak bisa memaksa orang. Saya juga nggak bisa maksa Pak Repli kan, karena Pak Repli kan udah bilang tidak mau bersekutu dengan Prabowo karena Prabowo jadi presiden didukung oleh Jokowi. Ya udah, kan gitu. Ya, sobat era sekalian, jadi tapi tentu dimanapun kebaikan kan kita harus promosikan. Kan kita juga nggak boleh kemudian pengertian tidak itu untuk diri saya, ya kan? Tapi saya tetap mendorong orang-orang yang baik untuk masuk di dalam pemerintahan, termasuk abang kan. Masuk pun tidak apa-apa. Ya, saya kan declare juga sama seperti Pak Repli Harun, saya juga tidak mau masuk di dalam kekuasaan. Jadi saya kan sudah bilang, saya tidak akan masuk dalam kekuasaan sampai 2029. Ya. Nah, karena biar saya di luar. Tapi saya tetap ingin mendorong orang-orang baik. Ya. Ngapain kita dorong orang-orang yang masih lingkaran-lingkaran geng Oslo kan? Iya. Gitu. Nah kalau soal seperti itu kita sepakatlah bahwa kalau indikator keberhasilan Prabowo pertama itu adalah dia pisah dengan geng Oslo. Iya. Baik dengan anak buahnya apalagi kepala gengnya. Nah yang kedua dia bisa mewujudkan janji sosialisme Indonesia ya. Wah ini sosialisme. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Iya. Oke, Bang Syahganda, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya, you have a time for closing statement. Terserah, mau 2 jam juga boleh. Ya, terima kasih. Jadi mencari pemimpin yang punya idealisme di Indonesia ini, itulah yang paling sulit di era sekarang ini. Nah kebetulan presiden kita ini adalah presiden pemimpin dengan idealisme. Ada masalah ya karena dia menang secara kudeta merangkak, quote and quote kudeta merangkak. Ya dia harus membersihkan benalu-benalu di dalam tubuhnya karena merangkak itu kan kayak benalu. Ya kan? Nah, kalau dia bisa bersih 30% aja ya kalau menteri-menteri dia yang strategis 30% aja ya itu dia bisa gantikan dengan orang-orang yang betul-betul dedicated, pekerja keras ya, terutama di sektor-sektor yang dia menciptakan lapangan kerja seperti MBG, kemudian koperasi ya, koperasi Desa Merah Putih kalau 80.000 dia bisa nyerap 10 orang per koperasi untuk bekerja 800.000 lapangan kerja baru. MBG saya udah hitung ya, itu kalau dia bisa itu bisa MBG 500.000 lapangan kerja baru kalau dia serius. Itu udah 1,3 plus yang secara alamiah sekarang. Ya, apalagi kalau dia bisa misalkan masuk di sektor properti secara serius, ya misalkan Marwara Sirait diganti aja itu sama Fahri Hamzah misalnya kayak gitu, ya kan? Nah itu dia bisa menciptakan lapangan kerja di sektor perumahan, ya kalau sektor perumahan tuh dia nggak usah 3 juta, kebanyakan 3 juta 150.000 aja, itu satu rumah, ya itu misalkan 3 orang atau 4 orang bisa bekerja, 600.000 lapangan kerja baru, maka Indonesia gelap hilang. Besok itu langsung hilang. Kalau diganti Prabowo menteri-menteri ini ya secepatnya, maka 3 bulan dari pergantian menteri itu yang disebut Indonesia gelap, yang versi saya tadi orang hopeless lapangan kerja ya dan lain-lain itu akan terang, mulai terang. Nah Prabowo sebagai jembatan emas bangsa ini ya sebagai bagian dari dedikasi dia melakukan suicide kelas suicide ya bunuh diri kelas dia anak orang kaya raya apa segala penunggang kuda tiba-tiba menjadi pengabdi rakyat itu akan terjadi dalam 3 bulan dari sekarang dari pergantian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ganda. Luar biasa ini. Saya ingin Anda memberikan tips. Ini tips yang menurut saya untuk saya penting, untuk pemirsa era penting. Apa tips itu? Ya kalau tips tipsnya adalah Anda buat tips untuk menilai Prabowo itu seperti apa. Kasih berapa tips yang Angga ini kan biar kita memiliki sebuah pemikiran atau kerangka berpikir yang objektif dan rasional. Silakan. Apa saja tipsnya?
Kan Anda ya silakan kalau mau merenung dulu. Seharusnya saya melihat Prabowo seperti ini. Karena kalau cuma kita melihat susunan kabinet, dia ngece-ngece kita, Indonesia gelap. Wah, ini hopeless sepertinya. Tapi barangkali Bang Ganda punya tips untuk itu. Silakan, Bang. Ya, pertama untuk para pemuda ya. Mereka bisa punya kesempatan menurut saya untuk menjemput bola dari ide Prabowo atau udah ini ya mulai action membangun 80.000 koperasi desa Merah Putih. 80.000 koperasi desa Merah Putih itu dikendalikan 2 orang yang ideologis, yaitu Ferry Juliantono, ketua harian Satgasnya, dan Zulkifli Hasan. Oh, bukan Budi Ari. Untuk permainan ini saya lihat 2 orang itu yang ideologisnya, artinya biar bisa menyambung kepada pemuda yang saya sebut tadi. Kalau seandainya 80.000 itu oleh pemuda dijemput bola, mereka menjadi pegiat-pegiat koperasi di desa-desa itu, ya maka mereka bisa menjadi pekerja sekaligus belajar bisnis di desa, karena Presiden sudah menekankan bahwa koperasi itu akan menjadi pedagang gas misalkan LPG, ya koperasi akan menjadi apotek di desa, koperasi akan menjadi ikut dalam bisnis-bisnis strategis lainnya. Itu kan artinya perputaran dan peristiwa bisnisnya itu ada di desa-desa, sehingga pemuda-pemuda itu jemputlah bola untuk itu. Nah, yang kedua bagaimana? Satu. Jemput bola koperasi, ya kan? Yang kedua MBG. Ya, MBG ini kan kelihatan Prabowo kan akan men-scale up kan ininya pencapaiannya. Itu bisa PGRI misalkan, guru-guru ya itu mulai merayu ya kepada Badan Gizi Nasional untuk kembali ke cita-cita awal, agar sekolah-sekolah itulah sebagai tulang punggung dari sukses story-nya makan bergizi gratis. Jadi kantin-kantin sekolah kembali difungsikan sebagai avant-garde untuk menyalurkan. Nah, disitulah nanti produk-produk lokal dan kemudian pemuda-pemuda lokal, ibu-ibu apa segala bisa berpartisipasi membuat sukses story makan bergizi gratis dan lain-lain. Nah, yang ketiga untuk yang kedua partisipasi di MBG, makan bergizi gratis. Nah, yang ketiga untuk para mahasiswa ya itu tetaplah kritis ya, karena apa? Karena Pak Presiden itu tetap perlu ditolong dalam pengertian kritik-kritik masyarakat itu sebagai bagian dari civil society harus dia dengar. Ya, jadi kalau mereka demo di istana asal tidak anarkis dan asbun ya. Tapi merokok kayak zaman-zaman yang kemarin kan BEM-BEM-nya bagus melakukan kajian-kajian yang serius, itu lakukan aja ya, agar presiden itu kan zaman medsos ini di mana presiden mengatakan dia suka pagi-pagi nonton medsos. Ya kan, itu tolong itu mahasiswa ya itu sebagai avant-garde perubahan besar bangsa ini, lakukanlah gerakan-gerakan sistematis untuk melakukan kritik-kritik di mana dia merasa bahwa Indonesia gelap ini harus dirubah jadi Indonesia terang. Itu 3 tips dari saya. 3 cukup saya pikir ya. 1, berpartisipasilah pada pembentukan 80.000 koperasi pemuda-pemuda di desa terutama. 2, berpartisipasilah dalam makan bergizi gratis untuk guru-guru ya, PGRI dan lain-lain sebagainya. Jadi ada aspek bisnisnya juga di sana. Yang ketiga, teruslah kritis untuk terutama mahasiswa kepada mahasiswa, terutama dong. Masa kita boleh dong zaman sekarang. Terutama kepada para mahasiswa agar Prabowo bisa terjaga. Oke. Begitu ya saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Cadas.